Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Si Maghrib. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pengalaman horor. Kisah nyata yang dialami oleh Kang Ramlan saat mengantarkan jenazah dari Bogor menuju Cirebon. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Nama saya Ramlan. Saya seorang supir ambulan yang bekerja di salah satu rumah sakit umum yang ada di daerah Bogor. Pekerjaan saya selain mengantarkan jenazah, saya juga sering membantu memandikan jenazah di rumah sakit itu. 9 tahun sudah saya berprofesi sebagai sopir ambulan. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pahit dan manis sering saya alami dalam pekerjaan ini, tapi saya tetap selalu bersyukur atas lindungannya. Dengan jam terbang yang bisa dibilang cukup tinggi, saya pun sering sekali mengalami hal dan kejadian aneh di luar nalar kepala atau kejadian mistis saat mengantarkan jenazah yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan ada suatu kejadian ganjil yang pernah saya alami pada tahun 97. Ketika itu saya mengantarkan jenazah laki-laki dari Bogor menuju Cirebon. Waktu itu saya berangkat dari Bogor jam 5 sore ditemani teman saya. Sebut saja namanya Ujang. Karena perjalanan ini bertujuan keluar kota, jadi saya ditemani teman supaya tidak terlalu merinding di perjalanan. Tapi biasanya kalau tujuannya hanya di dalam kota saja, biasanya saya selalu sendirian. Singkat cerita, tak ada kejadian apapun di perjalanan hingga kami pun sampai di rumah duka. Dan tak berselang lama setelah jenazah diturunkan, kami pun pamit dan langsung pulang menuju Bogor. Waktu pun berlalu hingga akhirnya kami memasuki daerah kota Sumedang. Dan ketika itu jam menunjukkan pukul 2 malam. Kala itu Ujang memintaku untuk meminggirkan mobil dan beristirahat. Memang dari berangkat kami tak sempat istirahat sekalipun, karena kami membawa jenazah yang memang tak boleh dilama-lamakan di jalan. Mang, di mana ini? Tanya Ujang setelah terbangun dari tidurnya. Di Sumedang, jawabku. Makan dulu yuk, istirahat dulu. Iya, nanti di depan ada rumah makan 24 jam. Kita makan di sana. Jawabku memastikan. Tak lama kami pun berhenti di salah satu rumah makan di daerah itu. Setelah turun dari mobil, rumah makan itu terlihat sepi. Tidak ada pengunjung lain selain saya dan Ujang. Hanya terlihat 2 penjaga, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sepertinya mereka suami istri. Tak berpikir lama, saya pun menghampiri penjaga rumah makan itu dan bertanya, "Bu, toiletnya di mana?" "Lurus aja pak, nanti belok kiri," jawab si ibu penjaga itu. Aku pun langsung menuju toilet untuk buang air kecil. Ujang pun mengikutiku dari belakang dan kejadian aneh pun dimulai. Ketika saya buang air kecil, saya merasa mencium sesuatu. Saya mencium bau amis, baunya sangat menyeruak di hidung. Seperti bau bangkai tikus. Aku pun langsung menutup hidung dengan kerah bajuku. Lalu saya pun kembali dan bertanya kepada Ujang, "Jang, kamu tadi nyium sesuatu gak?"
Iya mang, bau bangkai, seperti bangkai tikus. Ya sudahlah, mungkin di atas langit-langit toilet itu ada tikus mati, ucapku. Dari situ kami pun langsung mengambil makan yang sudah tersedia di meja ala prasmanan. Seperti biasa, Ujang mengikutiku di sebelah. Setengah jam berlalu, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan saya pun menghampiri penjaga itu. Bu, semuanya berapa? Tadi saya ngambil lauk ayam, tahu dan tempe. 2 piring bu sama teman saya. Namun si ibu pemilik rumah makan itu menjawab, 3 orang ya mas, semuanya 60.000 mas. mendengar ucapan si ibu itu aku keheranan. Kok 3 orang? 3 orang sama siapa ya bu? Saya kan cuma berdua. Jawabku memastikan. Lalu si ibu itu menjawab lagi, Itu mas, tadi yang satu lagi masuk ke mobil. Dia masuk mobil pintu belakang. Sampai sekarang belum keluar. Di situ aku kaget dan bertanya-tanya, siapa orang yang masuk ke mobil? Padahal saya cuma berdua sama Ujang. Setelah mendengar perkataan si ibu itu, lalu Ujang bergegas menghampiri mobil ambulan untuk memastikan siapa yang ada di dalam sebenarnya. Dan ketika Ujang membukakan pintu belakang ambulan, saya dan Ujang kaget setengah mati. Saya melihat di dalam ada piring yang masih lengkap dengan nasi dan lauknya. Astagfirullahaladzim, kejadian apa ini? Seketika bulu kuduk saya pun berdiri atas apa yang sudah saya lihat. Saya dan Ujang pun hanya bisa diam dan saling menatap. Setelah kejadian itu, saya dan Ujang langsung berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kami diberikan keselamatan di perjalanan. Dan itu hanyalah satu cerita dari sekian banyaknya cerita mistis yang pernah aku alami.